Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Effendi, SAG NPD. Saat ini merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Pendidikan Islam. Deskripsi mata kuliahnya adalah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan kode mata kuliah MKKU 012 memiliki bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kutai Kartanegara. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa guna mengolah dan membuat kajian ilmiah yang membahas berbagai tema penting, baik peristiwa, tokoh, lembaga, pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan secara kritis, analitis, dan historis untuk memahami proses transformasi pendidikan Islam dari masa klasik hingga era kontemporer, serta relevansinya dalam pengembangan pendidikan Islam masa depan. Adapun model yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah self-directed learning, small group discussion, serta penugasan mandiri. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam 3 aspek, yakni delivery, interaction, dan assessment atau dikenal dengan DIA. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan perguruan tinggi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan Kapita Selekta Pendidikan Islam diantaranya yang pertama, dalam aspek sikap, bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan sesuai keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu mengintegrasikan nilai-nilai sejarah pendidikan Islam dengan sains dan ilmu sosial humaniora. Kemudian yang ketiga, terampil secara sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, memproduksi ilmu pengetahuan tentang sejarah pendidikan Islam dengan menggunakan big data, filosofi, bahasa, dan metode yang benar. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu agar mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menginventarisasi teori masuknya Islam ke Nusantara, perkembangan pendidikan Islam sejak periode klasik, masa penjajahan kolonial hingga pasca kemerdekaan sejak masa revolusi, Orde Baru hingga reformasi, serta pembaharuan yang dilakukan para tokoh pendidikan Islam dalam menyikapi majunya sistem pendidikan umum di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung upaya memajukan pendidikan Islam berdasarkan instruction objectivist serta entering behavior melalui proses belajar mengajar dan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian sub CPNK-nya ya, dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 14 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang dikemas dalam 14 kali pertemuan. Untuk pemaparan materi, yang pertama, pertemuan ujian tengah semester 1 kali, kemudian pertemuan ujian akhir semester juga 1 kali. Sub CPNK-nya diantaranya yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan arti Kapita Selekta Pendidikan Islam secara etimologi dan terminologi. Kedua, mampu menjelaskan sistem pendidikan klasik di Indonesia. Yang ketiga, mampu menguraikan beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang keempat, mampu menganalisis pendidikan multikultural. Kemudian yang kelima, mendeteksi ruang lingkup pendidikan Islam. Yang keenam, mampu menguraikan beberapa lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi politik kolonial. Kemudian yang ketujuh,
mampu menguraikan beberapa lembaga pendidikan Islam menghadapi politik kolonial. Yang kedua, kemudian mahasiswa mampu menganalisis pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan teknologi, serta mahasiswa mampu menganalisis peran pendidikan Islam serta kondisi di saat itu, mampu menganalisis peningkatan mutu madrasah, mampu menganalisis beberapa metode pendidikan Islam, mampu menjelaskan integrasian duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam, mampu menguraikan pendidikan Islam dalam sejarah, serta mampu menjelaskan perbandingan pendidikan Islam dan pendidikan nasional, pendidikan Islam menghadapi era globalisasi. Adapun materi-materi perkuliahan ya bersumber dari beberapa referensi utama, yakni Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam dari Dr. Ali Hasan dan Prof. Mukti Ali. Demikian pula Kapita Selekta Pendidikan dari Dr. Hasan Basri MAG, Pendidikan Islam Paradigma Klasik hingga Kontemporer dari tim pakar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengantar Studi Islam oleh Profesor Dr. Amin Syukur, dan Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah oleh Prof. Dr. Samsul Nizar. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam mengacu pada PPA Prodi Pendidikan Agama Islam Yunikarta Tenggarong. Komponen dan bobot penilaian yang dibuat dalam presentasi sebagai berikut. Pertama, kehadiran dan partisipasi 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar penilaian Yunikarta Tenggarong. Mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan rentang 56-100 atau dengan rentang huruf A, B sampai dengan C. Demikian penjabaran terkait dengan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam tatap muka perkuliahan Kapita Selekta. Insya Allah minggu ini atau Rabu ini kita sudah pertemuan yang ketiga. Setelah kemarin kita membahas tentang beberapa sistem pendidikan klasik yang ada di Indonesia. Masih ingat apa saja sistem pendidikan klasik yang ada di Indonesia? Ada sistem pendidikan surau, ada sistem pendidikan pertapa, dan juga sistem pendidikan keraton. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem atau teori ya masuknya Islam itu ke Nusantara. Baik, ketua tingkat mana? Iya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Yaitu ada 3 orang, Pak. Yang pertama Siva, yang kedua Ferdianur, yang ketiga Nopal, Pak. Alasan ketiganya tidak hadir? Oh, mereka tidak enak badan, Pak. Jadi mereka tidak bisa mengikuti kegiatan. Oke, baik. Saya catat 3 orang tadi ya yang tidak hadir. Berarti yang lain alhamdulillah dalam keadaan sehat, kita hadir pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berguna dalam kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Amin. Ya, saya akan pimpin doanya, mudah-mudahan berkah yang kita laksanakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munu wal khusyu' wa taubatan nasuha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, atas semua pemberian-pemberiannya hingga hari ini kita sekalian dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Baik para mahasiswa, sampainya ajaran Islam kepada kita, tidak ada
yang menyampaikan selain baginda Rasul. Maka oleh sebab itu pantaslah kita berselawat kepadanya. Di samping kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang 5 teori atau hipotesa sejarah ya, yang membentuk identitas Nusantara. Artinya teori masuknya Islam ke Nusantara tersebut ada beberapa teori. Di antaranya teori Mekah, ya, kemudian teori Gujarat, India, kemudian teori Persia, dan juga teori Cina atau Tiongkok. Ya. Teori Gujarat yang pertama. Jejak pedagang Samudra Hindia pada abad ke-13. Ya. Pendukungnya adalah P.J. Nepal, kemudian Christian Snook Harjran, dan J.P. McQuaid. Ya. Dasar argumentasi atau alasan mereka menyatakan bahwasanya Islam itu dibawa oleh para pedagang Gujarat, diantaranya adalah kemiripan tipologi batu nisan Pasai dengan nisan di Gujarat. Jadi ada batu nisan ya, yang mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, ya, khususnya yang digunakan oleh seorang raja di Samudra Pasai yang bernama Al-Malikus Saleh. Mirip, ya, itu sekilas batu nisannya, ilustrasinya. Kemudian kekuatannya didukung oleh bukti arkeologis fisik yang sangat kuat, yakni batu nisan tadi. Ini yang menjadi alasan utama. Artinya teori tersebut ya telah didukung oleh beberapa pakar sejarawan ya, yang memang benar-benar sudah berkutat dan memiliki kompetensi di bidang arkeologi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, teori Mekah atau Arab. Ya. Ini adalah interaksi langsung dari Jazirah Arab ya, sejak abad ke-7. Ya. Tokoh pendukung diantaranya Profesor Dr. Buya Hamka, kemudian Aziomardi Azra, dan T.W. Arnold. Ya. Dasar argumentasinya adalah ya catatan dari seorang penulis dari zaman dinasti Tang pada abad ke-7 Masehi yang menyebutkan keberadaan perkampungan pedagang Arab di pesisir Sumatera. Jadi sudah ada kata beliau ya, di pesisir Sumatera tersebut ada perkampungan Arab Muslim. Ya. Tentunya itu menjadi alasan ya bahwasanya Islam itu masuk ya langsung dari Mekah, ya, dibuktikan dengan perkampungan Arab Muslim tersebut. Ya. Kemudian mayoritas Muslim Nusantara menganut mazhab Syafi'i, ya, yang identik dengan yang dianut oleh Islam di Timur Tengah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesinambungan hubungan ya, intelektual ulama Nusantara dengan Haramain atau Mekah dan Madinah. Nah, kekuatannya adalah ya terletak pada menjawab secara logis asal usul teologis, dominasi mazhab Syafi'i, dan didukung arsip Tiongkok kuno tersebut. Jadi hasil tulisannya tersebut maka mendukung bahwasanya lebih kuat ya masuknya Islam ke Nusantara ini adalah dibawa dari masyarakat Arab Muslim. Yang ketiga, ya, teori Persia. Ini adalah gabungan akulturasi, tradisi, sastra tasawuf, dan kebudayaan. Siapa tokoh pendukungnya? Adalah seorang penulis yang bernama Husain Jayadiningrat. Alasan beliau, ya, yang pertama katanya kesamaan perayaan Asyura atau 10 Muharram. Ya, melalui tradisi Tabwik di Sumatera Barat dan Tabok di Bengkulu. Artinya sama, mereka merayakan perayaan Asyura tersebut. Ya. Dengan meninggalnya cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu mirip katanya dengan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Persia. Yang kedua, penyerapan istilah-istilah keagamaan dari bahasa Persia ke dalam bahasa lokal, ya, banyak kemiripannya. Kemudian pengaruh kuat sastra tasawuf Persia dalam karya-karya ulama Nusantara Purba. Sebagaimana salah satu karya ulama yang menyebutkan atau membuat ungkapannya, adat besan di syarak besan di kitabullah.
adat itu sandinya atau tempat berdirinya adalah aturan Tuhan, dan aturan Tuhan yang paling utama adalah Kitabullah Al-Quran. Maka kekuatannya adalah sangat akurat dalam menjelaskan proses akulturasi budaya dan akar tradisi sosiologis umat Islam Nusantara. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, teori Cina. Nah, teori Cina ini adalah jejak Muslim Tionghoa di pesisir Nusantara pada abad 15. Siapa pendukungnya? Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Nah, menurut beliau, ya, keberadaan pemukiman komunitas Muslim Tionghoa yang kuat di pesisir utara Jawa, ya, artinya banyak etnis Muslim Tionghoa, ya, etnis Tionghoa yang beragama Muslim itu sudah kuat ada di pesisir utara Jawa. Kemudian arsitektur masjid-masjid kuno Nusantara yang menunjukkan pengaruh elemen estetika Tiongkok. Banyak kan kita dapati, ya, di beberapa tempat masjid yang bercorak atau bergaya khas Tiongkok, ya. Di tempat kita mungkin Masjid Cheng Ho, ya. Itu di pesisir Jawa itu juga terdapat masjid-masjid yang memiliki corak sebagaimana corak Muslim Tiongkok. Kemudian catatan sejarah pelayaran armada Laksamana Zheng He dan hubungan dagang dinasti Ming itu sudah terjalin. Ditambah dengan beberapa temuan, ada keramik Cina dan juga tembikar yang bertahunkan, ya, abad ke-15 tersebut, ya. Kemudian ada makam salah seorang pejuang daripada masyarakat Muslim Cina, ya, yang sudah ada di pesisir Jawa. Berarti Muslim Cina pun sudah ada di abad 15 di pesisir Nusantara. Kemudian teori Cina ada itu semua jejak dinyatakan benar berdasarkan daripada kesaksian para arkeolog dan sejarawan tadi. Sejarah Islami Nusantara bukanlah sebuah lintasan tunggal yang linear, tetapi berbagai bukti yang tampaknya saling bertentangan sebenarnya menceritakan sebuah epik tentang jaring-jaring interaksi global yang sangat kompleks. Maka oleh seorang, ya, tokoh ulama yang bernama Aziomardi Azra dan Anthony Reid, ya, beliau itu menggabungkan dari berapa teori? 4 teori tadi, menjadi bahwasanya semua saling mendukung, saling berkombinasi, bahwasanya proses-proses tersebut secara bertahap menuju epicentrum perdagangan global, sehingga, ya, masyarakat Muslim Nusantara tersebut, ya, itu bisa terus-menerus bertambah karena ada pedagang dari Gujarat atau India, kemudian masyarakat Arab itu sendiri yang datang ke Nusantara, ditambah pula ada bangsa Persia yang menyebarkan Islam ke Nusantara, dan orang-orang Cina Muslim itu sendiri yang melakukan perdagangan. Ada pula yang melakukan perkawinan, ya. Jadi pokoknya saudagar Arab ketika dia melihat gadis yang ada di Nusantara tertarik hatinya, maka dilakukanlah perkawinan. Maka semakin menyebarlah Muslim yang ada di Nusantara. Apa konsep intinya, ya? Islam masuk tidak melalui satu pintu, ya, melainkan secara bertahap melalui berbagai jalur yang memperkuat dari abad 7 hingga abad 15. Mengapa ini paling diterima, atau teori daripada Aziomardi Azra dan Anthony Reid ini diterima? Karena Nusantara adalah pusat persilangan perdagangan dunia. Teori ini mengakomodasi seluruh keragaman bukti arkeologis, percampuran mazhab, dan juga budaya. Matrik resolusi historis atau sejarahnya, ya, dari perbandingan teori tersebut, ya. Yang pertama teori Gujarat, ya. Asal geografisnya adalah dari Gujarat atau pesisir India. Kemudian estimasi waktunya adalah abad ke-13. Tokoh pendukung, yakni penulis, ya, adalah Snap Harjron, ya. Beliau adalah berkebangsaan Belanda. Kemudian bukti kuncinya batu nisan Raja Malik As-Saleh. Kemudian teori Mekah. Ini asal geografisnya atau asal penyebarannya dari Jazirah Arab, abad ke-7 Masehi. Ini penulisnya adalah Hamka dan Aziomardi Azra pula yang
menyatukan tadi. Tetapi Profesor Dr. Hamka lah yang mencetuskan bahwasanya lebih kuat Islam itu masuk dari kaum muslim yang ada di Mekah atau para pendakwah dari Mekah. Bahkan abad ke-7 setelah disebarkannya Islam itu kepada para sahabat. Kemudian catatan dinasti Tang dan jaringan ulama itu lebih kuat sebagai bukti kuncinya. Yang ketiga, ya, teori Persia, yakni dari Iran. Ya, kalau sekarang negara Iran, bahwasanya pada abad ke-13 ya, waktunya menurut Husain Jayadiningrat tradisi Asura tadi, kemudian sastra-sastra tasawuf tadi itu lebih kental ya kaitannya dengan apa yang ada di negara Persia atau Iran. Terakhir, Cina atau Tiongkok pada abad ke-15 ya, pendukung utama tokohnya adalah Slamet Mulyana. Di antaranya masjid yang bercorak Tiongkok dan armada Zhenghe dibuktikan dengan ditemukannya keramik-keramik dan tembikar-tembikar yang berasal dari Cina. Kombinasinya ya, menurut Azumardi Azra dan Anthony Reid, jaringan multi etnis tadi dari Gujarat, dari Jazirah Arab, Persia, Iran dan juga Tiongkok, semua secara bertahap ya, adanya interaksi baik di pelabuhan ataupun keragaman bukti lainnya melalui pernikahan, melalui jual beli, perdagangan dan seterusnya, dan interaksi di pelabuhan. Umpamanya seorang saudagar kaya ketika melihat ya ada yang diminatinya, maka melangsungkan yang namanya perkawinan, sehingga semakin menyebarlah Islam itu di Nusantara. Islamisasi Nusantara bukanlah sebuah peristiwa tunggal atau penaklukan militer, melainkan harmoni dari jaringan global, baik masyarakat Arab, masyarakat Persia ataupun Cina ya, yang kompleks berabad-abad dari Arab, Persia, India dan Tiongkok inilah yang menjadikan Islam di Indonesia sangat unik, adaptif dan kaya akan alkulturasi. Kajian sejarah mutakhir membuktikan bahwa kekuatan sejati peradaban Nusantara terletak pada kemampuannya sebagai titik temu dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan Bapak demikian ya. Tentang materi berupa presentasi teori masuknya Islam ke Nusantara ya supaya lebih hidup ya. Kalau kita ingin minum, minumlah di dalam gelas. Lebih cantik lagi kalau disajikan di dalam nampan. Kalau Anda masih ada yang tidak jelas, silahkan kemukakan pertanyaan. Alhamdulillah, silakan. Ya Pak, sebelah kanan dulu kelompok 1 atau sebelah kiri saya, kelompok 2? Saya akan bertanya dari sekian banyaknya teori, Pak, mana yang lebih kuat atau yang terbaik, Pak? Dan kasihkan alasannya juga, Pak. Baik. Dari beberapa teori tadi ya, ternyata ya yang paling kuat ya sebagaimana digagas atau ditemukan oleh Bapak Profesor Dr. Hamka. Artinya Islam itu tidak mungkin datang dari luar daripada Arab. Artinya apa ya? Langsung ya dari Arab itu ke Nusantara. Karena kalau ke Cina dulu, kan di Cina kan lebih mayoritas Muslim di Indonesia daripada di Cina. Kemudian demikian pula di Iran. Iran kan dia menunggu pula dakwah dari masyarakat Arab. Demikian pula Gujarat, jauh. Tetapi ketika Islam itu ya disebarkan oleh para ulama dari Timur Tengah, dari Arab itu sendiri, maka itu lebih kuat. Ditambah lagi dikuatkan oleh Prof. Azumardi Azra bahwasanya ya jejak artinya masuknya Islam ke Nusantara tersebut adalah keempat-empatnya itu saling mendukung. Artinya Arab itu sendiri, Gujarat itu juga, Cina, Persia itu saling mendukung. Dan yang paling kuat ya menurut ya hipotesa tersebut adalah dari Profesor Dr. Hamka. Dipahami ya, dan bisa kita nalar bahwasanya teori-teori tersebut ya walaupun semuanya dari para ahli, tetapi bisa kita telaah
bisa kita analisa bahwasanya pendapat daripada Profesor Dr. Hamka tadi yang menyatakan ya bahwasanya teori dari Arab itu lebih kuat, itu dapat kita pegang dan dapat kita percaya. Baik, untuk hari ini ya materi kita cukup ya. Insya Allah nanti ya beberapa teori tersebut dapat nanti kita kumpulkan atau dalam bentuk tulisan ya, untuk nanti ya luarannya adalah berupa jurnal ilmiah tersebut ya menjadi landasan kuat bahwasanya kita sebagai mahasiswa insan akademis itu juga menindaklanjuti dari beberapa temuan para ahli tadi dengan kita menulis kembali ya bahwasanya teori-teori para tokoh tersebut masih bisa kita analisa kebenarannya, masih bisa kita periksa kembali mana yang lebih kuat dan mana yang lebih punya alasan kuat atau argumentasi yang lebih kuat untuk menyatakan teori mana yang paling kuat masuk pertama kali Islam itu ke Nusantara. Demikian yang dapat Bapak sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan Allah kesehatan. Semoga Anda pun sukses dalam menjalani perkuliahan sampai nanti lulus bersama-sama wisuda. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Kapita Selekta Pendidikan Islam, yang menjadi prasyarat dalam kepengurusan administrasi sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.